Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Febiola dari BP 1801003. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul tentang penyusunan laporan keuangan pada usaha toko baju Anissa berdasarkan SAK EMKM. Kali ini saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Merupakan judul dari presentasi saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Ya, bab pertama atau pendahuluan kita akan membahas latar belakang. Latar belakang ini yaitu berupa penjelasan mengenai toko Anissa dan menjelaskan cara menggunakan SAKE MKM bagi ekonomi bagi usaha mikro, kecil atau menengah, dan keuntungan serta manfaat kita melakukan usaha mikro kecil menengah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakangnya. Kedai atau toko merupakan salah satu usaha mikro kecil atau menengah yang bergerak dalam bidang perdagangan dengan jenis barang yang dijual berupa baju, rok, celana. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan transaksi penjualan. Kedai atau toko ini banyak dijumpai di negara Indonesia karena sebagian rakyat Indonesia mata pencariannya berdagang, mulai dari usaha makro sampai mikro, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga manfaat dari usaha mikro kecil ini, terutama untuk Indonesia, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, kejahatan, pengangguran yang terjadi di negara Indonesia. Salah satunya saya ambil toko Anissa. Toko Anissa ini merupakan salah satu usaha mikro kecil yang bergerak dalam bidang perdagangan. Toko Anissa ini sangat berupaya untuk meningkatkan hasil penjualannya. Namun toko Anissa ini tidak tahu bagaimana cara meningkatkan penjualannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, toko Anissa memerlukan penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang diperoleh setiap tahunnya. Jadi, untuk mengetahuinya, toko Anissa menggunakan SAK EMKM yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Berdasarkan asumsi dasar akrual, kelangsungannya, bisnisnya, syarat penyajian laporan keuangan UMKM ini harus bersifat relevan, lengkap, dan komparatif, serta mudah dipahami oleh semua orang. Ini merupakan penjelasan terkait UMKM dari jurnal IAI 2016. Terbukti bahwa perekonomian negara Indonesia sangat memajukan perekonomian di negara Indonesia berkat terjadinya usaha mikro kecil menengah ini, dan menjadi salah satu pendorong dalam pentingnya membangun kekuatan perekonomian negara Indonesia. Usaha kecil menengah juga menyediakan berjuta lapangan pekerjaan bagi para penganggur warga negara Indonesia. Itu dijelaskan oleh Marbun 1996. Tabunan 2002 juga menjelaskan modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan juga kuat. Usaha mikro
kecil menengah merupakan usaha yang cukup mudah dan fleksibel karena usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan didirikan oleh siapa saja. Masih sangat minim untuk dilakukan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengertian para pelaku usaha UMKM dalam membuat laporan keuangan yang baik berdasarkan SAK etap. Maka diciptakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun dalam penerapan SAK etap masih banyak mengalami kendala standar yang telah dikeluarkan yang sulit dipahami dan terlalu rumit, sehingga SAK etap ini masih belum mampu diterapkan oleh UMKM. Jadi, UMKM membuat laporan yang mudah dipahami. Oleh karena itu, pada tahun 2016, SAK EMKM mengesahkan untuk menjawab permasalahan yang timbul di UMKM. SAK EMKM ini membuat peraturan yang sangat sederhana, yaitu menggunakan biaya histori, dan untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan ini, SAK EMKM hanya membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu uraiannya terdapat dari latar belakang permasalahan yang terjadi pada usaha mikro kecil menengah yang terjadi pada usaha toko baju Anissa. Kita dapat mengambil rumusan masalah ini dari hasil penelitian metode manual dan membuat penyusuran laporan keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan penerapan standar akuntansi yang berdasarkan SAK etap, ini banyak sekali terjadi kendala di hadapan oleh UMKM menerapkan sehingga membutuhkan standar yang lebih baru, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM saat ini. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam latar belakang masalah. Pertama, apakah manfaat penggunaan SAK EMKM pada toko Anissa? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan laporan keuangan toko Anissa agar sesuai dengan SAK EMKM? Yang ketiga, bagaimana cara toko Anissa menyusun laporan keuangan secara manual dan sederhana agar dapat dipahami oleh seseorang yang melihatnya. Selanjutnya, ada batasan masalah. Batasan masalah ini yaitu entitas yang dianjurkan untuk menggunakan SAK EMKM adalah UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap. Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang meluas, maka dalam penelitian ini hanya membahas mengenai analisis, identifikasi, pengukuran, dan penilaian, serta penyajian laporan keuangan UMKM toko Anissa yang berdasarkan standar SAK EMKM. 1.4 yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan yaitu untuk menggambarkan bagaimana identifikasi mengenai pengukuran, pengakuan, serta penilaian dan penyajian laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK EMKM yang dilakukan oleh toko baju Anissa. Yang kedua, untuk menyusun laporan keuangan UMKM yang berdasarkan SAK EMKM pada toko baju Anissa ini yang meliputi pembuatan laporan keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi mengenai penjelasannya. Manfaat dari tugas akhir ini yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan akuntansi yang benar berdasarkan SAK EMKM pada usaha kecil menengah khususnya untuk toko baju Anissa. 2. Dapat memberikan informasi dan dapat menjadikan rujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang lain serta menyusun laporan keuangan yang benar.
yang diharapkan berdampak untuk meningkatkan kinerja dan usaha tersebut dapat mengembangkan serta memajukan. 3. Bagi akuntansi, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya dalam pembatasan laporan keuangan usaha mikro kecil menengah yang berdasarkan SAK EMKM. 1.6 yaitu sistematis penulisan. Yang pertama ada pendahuluan, memuat latar belakang, perumusan masalah, tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematis penulisan. Yang kedua, bab 2, teori landasan teori, memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bab 3, gambaran umum perusahaan, memuat tentang gambaran umum perusahaan yang memuat ringkasan objek penelitian. Yang keempat, pembahasan, memuat tentang objek yang akan kita teliti. Yang kelima, ada itu kesimpulan dari hasil teliti kita. Oke, kita masuk bab 2, yaitu mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjuk atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala transaksi yang melibatkan baik transaksi penjualan ataupun transaksi kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu untuk menentukan kebijakan sebuah perusahaan atau toko, untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, yaitu berisi tentang data-data pemasukan dan pengeluaran dari sebuah perusahaan atau toko untuk mengetahui apakah toko tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Yang kedua, laporan arus kas adalah laporan yang berisi data terkait tentang arus kas keluar masuk dalam periode tertentu. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan tambahan atau informasi tambahan untuk kita laporkan di akhir periode bagi para pembaca informasi selanjutnya. Yang keempat, laporan neraca, yaitu laporan yang berisi tentang data perusahaan keuangan yang detail dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Intinya, laporan keuangan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan ini, dibuat dalam waktu tertentu, nominal 1 tahun sekali. Fungsi laporan keuangan ini bagi tokoh atau perusahaan yang satu, pertama, untuk menilai kondisi usaha. Apakah sebuah usaha tersebut mengalami peningkatan atau penurunan, atau mengalami kerugian, atau mengalami perkembangan dari usaha yang dia lakukan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan patokan untuk menuju kesuksesan ke depannya atau bagaimana cara meningkatkan penjualan ke depannya. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab atas usaha ataupun pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut atau usaha yang dia lakukan. Yang keempat, menggambarkan kondisi perusahaan. Menggambarkan kondisi perusahaan dalam bentuk angka real yang menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan atau toko secara keseluruhan. Yang kelima, bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan. Dengan laporan keuangan, kita akan mendapat
keadaan dan kondisi perusahaan atau tokoh. Pihak manajerial perusahaan juga dapat menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerjanya. Yang keenam, menunjukkan kreativitas perusahaan tokoh. Ya, sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.